Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pondok pesantren adalah sebuah pendidikan belajar mengajar tradisional yang didukung dengan kesederhanaan fasilitas yang dibimbing secara langsung oleh tokoh ulama, habib, kiai, dan para asatidz. Tentunya dengan tujuan untuk mengentaskan santri yang mempunyai pribadi akhlak yang mulia. Pondok pesantren Mambaul Hikmah ini berdiri atas saran dan nasihat dua orang mahaguru saya. Yang pertama Kiai Haji Mufid Mas'ud, Yogyakarta. Yang kedua Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habashi. Kedua orang itulah yang memerintahkan saya untuk mendirikan pondok. Jadi sebenarnya saya yang semula tugasnya hanya memakmurkan masjid, namun akhirnya berkembang menjadi pondok pesantren. Dan perkembangannya sampai saat ini sudah ada LA, SD, dan SMP. Mudah-mudahan tahun depan bisa mendirikan SMK. SMP dan SD itu belakangan. SMP itu berdiri tahun 2005, sementara SD baru 5 tahun yang lalu. Kami selenggarakan pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Suku badok ela sirama menyasolo leh oleh payung muto. Suku badok ela sirama menyasolo leh oleh payung muto.
duwe lek sirama. Sejak awal pondok pesantren ini dikenal sebagai pondok para penghafal Al-Quran. Ya. Dan memang yang dibutuhkan oleh masyarakat Wonogiri dan sekitarnya itu memang Al-Quran. Ya. Jadi untuk tafaqquh fiddin belum, baru Al-Quran saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saya nama Muhammad Nahdi, jabatan Wakil Kepala Sekolah SMP Nawakartika sekaligus pengurus Pondok Pesantren Ma'amul Hikmah. Pondok Pesantren Ma'amul Hikmah yang didirikan pada tahun 1994, yang dalam perkembangannya pondok ini memperluas jaringan dakwahnya dengan mendirikan unit-unit pendidikan formal, yang diantaranya adalah RA Raudhatul Atfal Ma'amul Hikmah, yang kedua SMP Unggulan Nawakartika, yang ketiga SD Islam Unggulan Nawakartika. Pendidikan ini dikemas atas dorongan dan permintaan masyarakat banyak yang menginginkan putra-putrinya tidak hanya saja alim dalam bidang agama, tapi juga menguasai pendidikan formal, sehingga SMP Nawakartika ini memadukan dan mengembangkan dua kurikulum, yaitu kurikulum pondok salaf yang dipadukan dengan kurikulum pendidikan nasional. Sehingga dengan dua kurikulum ini SMP Nawakartika telah berjalan kurang lebih 11 sampai 12 tahun ini, dan pada tahun kemarin kita telah memenuhi atau mencapai peringkat yang ke-8 SMP Negeri Swasta Sewonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tukiman, warga masyarakat Dusun Kalikatir. Dengan adanya pondok pesantren Ma'amul Hikmah ini, kami betul-betul sangat merasakan manfaatnya. Pondok pesantren sangat-sangat membaur dengan masyarakat Dusun Kalikatir, dusun kami, yang untuk selanjutnya anak-anak kami juga bisa menimba ilmu di pondok pesantren Ma'amul Hikmah, Madrasah Diniyah Salafiyah. Tiap sore kami warga masyarakat Kalikatir sangat mengharapkan dan berdoa mudah-mudahan pondok pesantren Ma'amul Hikmah betul-betul dapat berkembang dan bermanfaat kepada umat Islam di Kalikatir khususnya dan umumnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari tim Go Maulana, yaitu Soan Marang Ulama Nahdien, berkesempatan untuk mengunjungi bersilaturahmi ke Ponpes Ma'amul Hikmah, di tepatnya di Nambangan, Wonogiri.
Seperti biasa konsep pada acara Go Maulana ini yaitu kita mengawali para rombongan dari Masjid Jami' As-Segaf. Setelah itu kita beriringan para rombongan untuk menuju ke Ponpes Manbaul Hikmah, dan nanti insya Allah kita akan bersilaturahmi kepada pengasuh Ponpes Manbaul Hikmah, yaitu beliau Kiai Haji Abdul Aziz Mahfud. Seperti apa tayangannya? Tetap di Go Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang baik ini, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kesibukan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala masih yaitu memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan acara kegiatan kita, yaitu Go Maulana, yaitu sowan marang ulama Nahdliyin, dengan harapan kita mendapatkan barokahnya baik di dunia dan di akhirat, dan dicatat menjadi golongan daripada golongan ikut, yaitu para sholihin. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salawat dan salam kita turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in, dan juga pada umatnya yang senantiasa akan kita harapkan syafaatnya di yaumil akhirah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menuju yaitu ke pondok pesantren Manbaul Hikmah di Nambangan, Kalikater, Selokiri, Wonogiri, yaitu pondoknya Kiai Haji Abdul Aziz. Marilah pada kesempatan kali ini untuk meluruskan niat kita, yaitu kita mendatangi dan ngalap barokahnya, yaitu kaum sholihin dan para ulama-ulama kita, dan juga nanti mendengar nasihat-nasihatnya. Intinya kita adalah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meneladani para beliau. Teruslah kita menanamkan rasa mahabbah kita kepada orang-orang yang soleh, dekatkan diri kita kepada ulama, dikarenakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Seperti apa keselanjutannya? Tetap di Go Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan
guru kita sekalian, Romo Kiai Haji Abdul Aziz Mahfud, yang insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, amin, sehingga bisa membimbing kita sekalian. Dan juga Gus Ridho yang kami hormati, para santriwan alhamdulillah dari Masjid Jami Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan keadaan sehat walafiat dalam acara insyaallah program NCA TV, yaitu Go Maulana Sowan Marang Ulama Nafiyin. Alhamdulillah kita sudah sampai di pendopo Pondok Pesantren Mambaul Hikmah Kalikatir, nambangan Kalikatir Silogiri, Wonogiri, insyaallah penuh barokah. Sebelumnya kami sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami dari pemuda Masjid Jami As-Sakaf yang tergabung dalam acara program Go Maulana, yaitu Sowan Marang Ulama Nafiyin, yang ini sudah kedua kali setelah kemarin Pondok Mansur Popongan dan ini di Pondok Mambaul Hikmah. Insyaallah kami perkenalkan diri bahwa kami, nama saya Eko Wiryawan. Kita hadir di sini yaitu untuk bersilaturahim, kemudian untuk ngalap barokahipun dan manfaatipun dari kesempatan siang hari ini, dan juga nanti kami mohon nasihat-nasihatnya untuk kami semua sehingga bisa kami amalkan. Oke, yang saya hormati, alhamdulillah sebelumnya mohon maaf apabila kedatangan kami yaitu mungkin mengganggu istirahat panjenengan. Dan juga kami di sini adalah tiada lain untuk yaitu mengambil manfaat dan barokah dari para alim ulama kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu kekuatan kepada generasi-generasi kita, muda kita, untuk mencintai agama dan bangsa ini, sehingga dengan harapan cinta dengan awali dengan cinta kaum salihin. Maka dari itu untuk selebihnya tidak terlalu panjang lebar kami mengaturkan, yaitu kami mengaturkan salam dan juga insyaallah terima kasih sampun dipun tampi wonten ing Pondok Mambaul Hikmah. Mungkin nambah barokah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Makaten kirang lakunya pangapunten, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara, hidup di zaman akhir seperti ini memang membutuhkan konsistensi sikap, konsistensi tindakan, konsistensi amaliyah, sehingga tidak mudah digoyang oleh berbagai perubahan yang ada. Konsistensi ini memerlukan hati yang istiqomah, hati yang ajak. Oleh karenanya ada pelajaran yang telah saya petik ketika di pesantren. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan.
dalam Islam semua hal harus dipegang teguh dengan rasa istiqomah ini. Jika seseorang dapat melakukannya, maka Allah memberikan tempat yang mulia, baik semasa mereka hidup di dunia ataupun kelak setelah sowan bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah ini penting karena untuk memegang teguhnya umat Islam ini nampaknya seperti memegang api, memegang bara api yang sewaktu-waktu ingin sekali dilepaskannya. Jika tidak dilepaskan terasa panas, kalau dilepaskan maka lenyaplah semuanya. Saya kira nasihat yang penting, karena para ulama melanjutkan tugas dari Rasulullah yang pernah bersabda, "Alaikum bil istiqomah." Sementara dawuh-dawuh yang lain masih banyak. Saya mohon maaf tidak bisa menjelaskannya karena saya ma'zur, lisannya belum stop, masih banyak gangguan. Insyaallah penjelasan tentang istiqomah nanti dapat didapat dari penjelasan para ulama, para habaib. Karena keterbatasan itulah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu ibaduka liqqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'muna kulli khaif. Yassir 'alaina kulli 'asir wa taysirul 'asir 'alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa at-tafsir, hajatuna ilayka kathir wa anta 'alimun biha basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khusna bi'ainika allati la tara wa kufna bi kanfika alladhi la yuram
وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت أطيعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا الله بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان واغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Kita sebagai umat Islam tentunya sangat dianjurkan dalam menuntut ilmu, dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang disampaikan seorang ulama. Teruslah bersemangat dalam menuntut ilmu, manjada wajada, dan dekatkan diri kita kepada orang-orang soleh, seperti yang dikatakan wong kang soleh kumpulono. Alhamdulillah, selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkunjung ke Pondok Baitul Hikmah. Ya, di sini ada Gus Ridho, putra dari Kiai Abdul Aziz, yang alhamdulillah bersama-sama untuk kepada kita yang kesempatan kali ini untuk menceritakan yaitu bagaimana keadaan yaitu Pondok Pesantren Mambul Hikmah yang kita mulai dari masjid. Selamat siang Gus Ridho. Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita dari tim MCA TV dari Go Maulana ingin meminta informasi berkaitan dengan yaitu bagaimana keadaan yaitu pondok pesantren secara umum, tapi kita awali dari masjid, yaitu masjid apa namanya? Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa. Monggo panjenengan untuk menceritakan kronologis pendirian masjid ini yang mengawali pondok pesantren Mambul Hikmah. Silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada sederek-sederek saking MJA TV. Sebelumnya Masjid At-Taqwa ini sebetulnya bukan masjid pondok pesantren. Ya. Akan tetapi Masjid At-Taqwa ini adalah masjid masyarakat yang sepenuhnya oleh masyarakat diberikan untuk kegiatan pondok pesantren. Jadi sebetulnya masjid ini adalah salah satu jariah dari beliau almarhum Bapak Haji Sukir. Bapak Haji Sukir yang berdomisili di Jakarta, yang diwakafkan kepada masyarakat Kalikati. Berangsur-angsur dengan adanya pendirian pondok pesantren Mambul Hikmah, akhirnya Abu Ya Kiai Haji Abdul Aziz memutuskan untuk tidak membuat masjid sendiri. Iya, Masya Allah. Karena ingin berbaur dengan masyarakat, akhirnya masjid ini disepakati dengan masyarakat untuk kegiatan masyarakat dan untuk kegiatan pondok pesantren. Iya. Walhasil, kalau kaitannya dengan pesantren, pasti masyarakat Kalikatir. Iya. Jadi bahasa orang Wonogiri itu bukan pondok Mambul Hikmah, tapi pondok Kalikatir. Seperti pondok Lirboyo, pondok Sidogiri, itu justru nama tempatnya. Menyatu dengan masyarakat. Menyatu dengan masyarakat. Ya alhamdulillah, saling bisa mewarnai, saling bisa memberikan kemanfaatan, saling bisa memberikan keberkahan. Jadi alhamdulillah antara masyarakat dan pondok itu bagian besar adalah keluarga pondok pesantren Mambul Hikmah. Jadi seluruh kegiatan kaitannya dengan pesantren pasti itu menjadi agenda rutin masyarakat Kalikati. Masjid ini kira-kira tahun berapa mulai dibangun? Sebelum keluarga kami hijrah di sini masjid sudah ada. Oh, sudah ada. Tapi barusan masjid yang depan ini sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu.
Ini barusan pelebaran. Inilah alhamdulillah pemirsa, kita bisa melihat keadaan yang luar biasa di mana masjid terintegrasi langsung dan pondok pesantren dengan masyarakat secara umum, sehingga tidak terkenal Mambol Hikmahnya, tetapi pondok Kalikatirnya ya, Selogiri di Kabupaten Wonogiri. Semua insya Allah semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah, untuk selanjutnya kita akan sambil jalan-jalan, Ustadz Ridho atau Gus Ridho, kita akan menuju ke mana lagi ini? Ini kita menuju ke Asrama Putri. Asrama Putri ya. Asrama Putri. Sama Putri ini sama masjidnya dekat. Jadi kita akan coba lihat. Mengawali pondok pesantren ini tahun berapa? Kalau kami hijrah dari kota Udang atau kota Cirebon, itu tahun 94 berarti. Tapi kalau untuk diresmikannya pondok pesantren ini menjadi salah satu lembaga yang terdaftar di Kemenak, itu 97. Setelah Abah mendapatkan isyarah dari guru beliau, Allah yarham al-maghfurlah, Kiai Haji Mufid Mas'ud, Yogyakarta. Kiai Mufid Mas'ud itu adalah menantu dari Hadratus Syekh Mbah Munawir Kerapiak Pandanaran. Dan setelah mendapat izin dari para masyayikh Lirboyo, sekaligus dapat izin dari Habibana Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habashi. Masya Allah. Nah, ini tempat yang ini, ini awal mula berdirinya pondok pesantren Mambol Hikmah. Jadi ini, tapi bangunannya belum seperti ini. Dulu Abah pertama kali mendirikan pondok itu membeli bekas kandang ayam. Tempatnya ini juga. Tempatnya di sini. Tanahnya tanah ini. Jadi Pak Haji Sukir yang mewakafkan masjid itu mewakafkan sebidang tanah ini sampai ke belakang. Kurang lebih ya sekitar 200 meter persegi lah. Itu awal mulanya. Jadi ada salah satu wali santri yang menawarkan bekas kandang ayam, sama Abah dibangun asrama. Karena kalau nyuwun sewu, ulama-ulama dahulu itu kan ada santri barusan bikin asrama. Ada santri barusan bikin asrama. Karena memang kalau saya mendengar dari Abah itu cita-cita ndak ada ingin seperti ini tuh ndak ada. Jadi semuanya karena restu dari para guru, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Dan ini Asrama Putri. Asrama Putri. Yang berbeda dengan wakaf yang diberikan oleh Haji Sukir tadi. Jadi mulai dari sini, depan pendopo itu sampai nanti area itu semuanya ada barokahnya para guru dan barokahnya Al-Quran. Jadi alhamdulillah dengan modal yang diberikan oleh Hadratus Syekh Habibana Muhammad Anis dan beliau guru mulia kita Mbah Kiai Mufid Mas'ud, alhamdulillah sedikit demi sedikit pondok pesantren Mambol Hikmah bisa melebarkan sayapnya untuk lebih lagi bermanfaat di masyarakat. Saat ini santri putri berapa jumlahnya? Santri putri berkisar sekitar 135 kurang lebih. 135. Mukim semua. Dan dari luar daerah. Dari luar daerah. Masya Allah. Tempat yang barokah pemirsa. Insya Allah kita lanjutkan. Kita akan menuju kembali kemana kembali? Cerita ke pendopo. Pendopo ya. Pendopo 2 yang digunakan Abah setiap harinya untuk nyemak anak-anak takhasus Quran Putri. Takhasus Quran Putri. Jadi setiap ba'dal subuh Abah nerima setoran anak-anak putri yang takhasus Quran itu di sini. Dan ini barusan berdiri belum ada 2 tahun. Belum lama. Belum ada 2 tahun. Setelah ba'da subuh sampai jam 9. Sampai jam 9. Berarti sebanyak santri putri itu yang ikut takhasus itu Abah nyemaknya di sini. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya sedikit demi sedikit kami merasakan keberkahan dari para ulama sekaligus keberkahan
langsung dari Al-Quran. Al-Quran, Masya Allah. Alhamdulillah. Pemirsa, ini adalah tempat di mana Abah Kiai Abdullah Aziz, alhamdulillah, untuk menyimak para santri putri yang takhasus Al-Quran, sehingga alhamdulillah untuk melanjutkan regenerasi, yaitu para hafizah. Dan juga selanjutnya nanti kita akan berlanjut, yaitu ke Asrama Putra ya, Gus Ridho ya. Pemirsa, kita sudah sampai di Asrama Putra dari Pondok Pesantren Mambul Hikmah. Bisa diceritakan Gus Ridho atau Ustaz Ridho untuk bagaimana keadaan Asrama Putra saat ini dan berapa santri yang juga bermukim di tempat ini? Jadi ini Asrama Putra itu yang dikhususkan untuk anak-anak hufadz yang putra, sekaligus anak-anak SKL. SKL itu sekolah luar. Karena kami belum mempunyai lembaga tingkat SLTA, jadi kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah luar yang siap menampung santri. Akan tetapi kami meminta rukhsah dari kepala sekolah, tidak sampai mengganggu kegiatan pesantren. Jadi ini asrama, dan insya Allah mohon doanya dari para habaib, para kiai, para ulama, para asatidz. Asrama atas ini akan dipergunakan untuk anak-anak SMK, SMK Nawakartika, yang insya Allah menjadi lanjutan dari SMP Nawakartika. Mudah-mudahan dalam tahun dekat ini Yayasan Mambul Hikmah bisa segera mewujudkan sekolah lanjutan dari SMP Nawakartika. Kalau untuk SMP Nawakartika itu letaknya di dalam. Oh, di dalam. Asrama putranya itu di dalam. Jadi ini memang khusus anak-anak mukim, anak-anak SKL. Kalau anak-anak SMP di dalam tadi, di dalam tadi. Berapa jumlah santri untuk yang putra ini yang ada di sini? Putra kurang lebih seluruhnya yang mukim itu 120 kurang lebih. Dan setiap hari aktivitas pondok pesantren ya, dari bangun jam berapa? Diharuskan bangun jam 3 malam. Jam 3 malam ya. Jadi kami tidak mewajibkan tahajud, cuma tahajud menjadi syarat untuk ngaji ba'dal subuh. Jadi anak-anak kami berikan pengertian bahwasannya persyaratan ngaji ba'da subuh itu ketika mereka sudah tahajud. Ya, otomatis tahajud dong. Otomatis. Tidak usah diwajibkan jadi tahajud. Insya Allah barokah luar biasa pemirsa. Dari mana kegiatan yang dari awal mengawal dari masjid, kemudian di sini ada asrama putra, asrama putri, kemudian ada pondok pendopo untuk menyimak santri putri dalam takhasus Al-Quran. Alhamdulillah ini adalah pondok takhasus ini ya, yang asrama hufadz pemirsa. Insya Allah luar biasa para guru-guru kita, sedemikian telatennya, sedemikian istiqomahnya untuk membimbing para santri, santriwan, santriwati sehingga menjadi generasi penerus bangsa dan penerus agama kelak nanti. Insya Allah semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari Ustaz Ridho, kemana lagi kita akan? Ini kita menuju lokasi madrasah. Madrasah ya. Di mana nanti di situ ada lembaga unit-unit dari yayasan berupa SD dan SMP. Iya ya. Monggo, mari silakan. Ya, terima kasih Gus Ridho untuk SMP Nawakartika ini ya. Alhamdulillah. Itu awal berdirinya tahun kapan dan saat ini bagaimana sistem pembelajarannya dan juga jumlah siswa atau peserta didik ya saat ini. Silahkan monggo. Alhamdulillah kita sudah berada di salah satu unit Yayasan Mambul Hikmah Al-Aziziyah. Kenapa kok ditambahi Al-Aziziyah? Bukan karena menisbatkan nama dari abah saya, bukan. Akan tetapi ketika kami mendaftarkan Yayasan Mambul Hikmah, itu ternyata nama Mambul Hikmah itu sudah banyak. Oh, ada yang sama. Jadi harus ditambahi. Perintahnya seperti itu, aturannya seperti itu. Ini SMP Nawakartika itu berdiri kurang lebih tahun 2004. Dan alhamdulillah setiap kelasnya sudah ada 2 kelas. Dan untuk kelas putra dan putri, alhamdulillah dengan izin Allah sudah kami pisahkan. Sudah terpisah. Untuk kegiatannya sengaja Abah mensiasati kegiatan madrasah diniyah itu dijadikan salah satu
program studi yang sifatnya takhasus memang, karena untuk membedakan sekolah di pondok dengan sekolah yang tidak di pondok. Karena sebetulnya SMP Nawakartika ini SMP BP, berbasis pesantren, berbasis pesantren. Jadi seluruh kegiatan diniyah itu kita campurkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, pelajaran-pelajaran yang lain. Untuk kegiatan diniyah jam berapa dimulai? Tergantung hari. Tergantung hari. Kalau sifatnya yang seperti ilmu alat, fikih, nahwu, itu biasanya kami tempatkan di pagi hari. Dengan tujuan ketika anak-anak masih dalam kondisi fresh. Jadi kalau untuk tarikh dan lain-lainnya itu biasanya ba'da zuhur. Jadi sebentar lagi insya Allah anak-anak masuk. Selain ekstrakurikuler juga mereka ngaji diniyah. Alhamdulillah pemirsa, inilah keadaan SMP Nawakartika. Alhamdulillah, insya Allah melahirkan calon generasi penerus bangsa dan agama, insya Allah. Dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam pembangunannya dan juga pendidikannya, insya Allah. Dan juga untuk saat ini setiap sekelas ada dua rombongan belajar, jadi dua kelas. Iya, alhamdulillah. Ini yang nanti kedepannya diharapkan untuk bisa melanjutkan ke jenjang SMK yang akan dibuka juga, SMK Nawakartika juga namanya. Nah, insya Allah semoga nanti dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa. Iya, Gus Ridho, untuk saat ini untuk kegiatan-kegiatan yang non pendidikan yang dipusatkan di sini, ekstrakurikulernya itu apa saja meliputi? Ekstrakurikulernya ya ada hadroh, ada marching band, pencak silat, terus keterampilan. Jadi santri-santri diajari keterampilan membuat prakarya dari kuningan, sablon dan lain-lain. Masya Allah, jadi terintegrasi dari sekolah yang sama, bisa mengembangkan, yaitu di samping psikomotorik juga dirangsang untuk aktivitas yang lain, sehingga anak-anak kita yang nanti sebagai peserta didik di SMP Nawakartika betul-betul dipersiapkan untuk menjadi generasi yang handal, insya Allah, baik di diniyahnya maupun di umumnya. Dan terakhir untuk saat ini, untuk kurikulum yang dipakai itu terintegrasi atau terpisah. Maksud saya, untuk kurikulum di SMP Nawakartika itu menggunakan sistem pembelajaran kurikulum pemerintah atau digabungkan dengan kurikulum yang ada. Jadi kalau untuk formalnya kami sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Akan tetapi untuk pelajaran PAI juga ada, diniyah juga ada. Jadi diniyahnya itu ya seperti pondok-pondok salaf, seperti yang lainnya. Alhamdulillah, insya Allah ini luar biasa amal jariah dari para pendiri, para muassis Pondok Mamul Hikmah. Insya Allah semoga menjadi amal jariah yang akan terus berkelanjutan ila yaumil qiyamah. Pemirsa MCA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah perbincangan dengan Gus Ridho, putra dari Kiai Abdul Aziz, yaitu yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini menemani kita di acara Go Maulana, yaitu Sowan Marang Ulama Nahdliyin. Insya Allah semuanya yang luar biasa ini dari sedikit demi sedikit, kemudian berkah dari para guru-guru kita, dan alhamdulillah semoga nanti menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain, dan manusia yang paling baik adalah orang yang berakhlakul karimah, dan manusia yang paling baik adalah orang yang senantiasa meneladani kaum solihin dan juga mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian Gus Ridho, alhamdulillah. Terima kasih pemirsa dan juga Gus Ridho, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian acara Go Maulana, Sowan Marang Ulama Nahdliyin, yang mana kita sudah bersilaturahmi ke Ponpes Manbaul Hikmah, tepatnya di Nambangan Wonogiri. Semoga acara ini bermanfaat buat kita semua dan tentunya para peserta Go Maulana dan
Tak lupa bagi para pemirsa dan kami dari tim Gomaulana dari MJA Televisi mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan pemirsa menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.